Bruno Fernandes kurang suka jalankan peran sebagai playmaker. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengakui bahwa ia kurang menyukai posisi bermainnya saat ini yakni sebagai seorang playmaker. Lantas apa posisi yang ia sukai? Sejak didatangkan oleh Manchester United dari Sporting Lisbon pada Januari tahun 2020 yang lalu, Bruno Fernandes dikenal sebagai sosok playmaker yang sangat handal. Hingga saat ini, ia telah tampil sebanyak 223 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 72 gol dan 63 assist. Namun, Fernandes mengakui bahwa ia sebenarnya kurang menyukai posisi bermainnya sebagai playmaker. Fernandes mengaku lebih suka menjalankan peran sebagai gelandang bertahan yang memiliki kebebasan untuk bergerak dan memberikan umpan ke sepertiga akhir lapangan. Dalam hal umpan, organisasi permainan, pertahanan, taktik, saya memiliki sedikit pemikiran di kepala saya bahwa saya akan mengakhiri karir saya lebih jauh ke belakang, karena semua orang yang memulai di sana dan bermain sebagai pemain nomor 10 pada akhirnya posisi bermain akan lebih mundur. Itu adalah posisi yang saya sukai. Bermain lebih ke dalam, lebih banyak menghadapi permainan. Dengan bola, itu membuat permainan saya jauh lebih mudah karena saya memiliki pandangan yang lebih luas tentang permainan dan itu ideal untuk apa yang telah kita bicarakan dengan umpan terakhir, yang kadang-kadang bisa datang dari lebih dalam di lapangan. Pertandingan menghadapi Everton adalah pertandingan di mana saya menciptakan peluang mencetak gol paling banyak, meskipun saya bermain lebih ke dalam dan tidak bermain sebagai pemain nomor 10. Ten Hag tidak dipecat Man United, tapi turun jabatan. Isu pergantian manajer di Manchester United sedang berembus kencang. Posisi Erik ten Hag sebagai juru taktik Setan Merah sedang terancam seiring performa buruk tim pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Kinerja Ten Hag yang kurang memuaskan lantas membuat bos baru Man United, Sir Jim Ratcliffe, bergerak mencari manajer baru. Kabarnya, pilihan utama jatuh kepada Gareth Southgate. Lalu bagaimana nasib Ten Hag nanti? Apakah dipecat oleh klub? Melansir dari Daily Star, United memberikan opsi kepada sang nahoda untuk menempati jabatan baru sebagai pelatih kepala. Posisi tersebut akan membatasi kuasa Ten Hag dalam mengelola pemain. Masih menurut sumber serupa, Ten Hag bisa saja meninggalkan Old Trafford jika tidak siap mengubah perannya dari manajer menjadi pelatih kepala. Si pria asal Belanda masih terikat kontrak bersama United sampai 2025. Andai memutuskan pergi lebih cepat, Ten Hag bakal menerima biaya kompensasi sebesar 10 juta euro atau 199,3 miliar rupiah. Sebagai informasi, manajer dan pelatih kepala memiliki peran berbeda. Seorang pelatih kepala tidak andil atau memiliki peran sedikit dalam proses perekrutan dan transfer pemain. Singkatnya, pelatih kepala hanya melatih dan merancang tim dengan skuad yang tersedia. Adapun manajer punya andil dalam proses transfer pemain serta urusan taktik klub. Manajer juga bertanggung jawab soal durasi kontrak pemain. Ini janji yang ingin dilakukan Bruno Fernandes untuk Manchester United. Bruno Fernandes selaku kapten tim dari Manchester United, mengumbar janjinya kepada klub bahwa dirinya termotivasi untuk membawa The Red Devils kembali bisa bersaing dengan tim-tim papan atas Liga Inggris. Saya ingin tetap di sini. Saya mau melakukan segalanya agar kita bisa bersaing dengan Manchester City, Arsenal, dan Liverpool, yang merupakan klub yang dalam kondisi terbaik sekarang. Man City dan Liverpool merupakan dua tim teratas sekarang, lalu ada Arsenal yang dalam 2 atau 3 tahun terakhir, juga telah berkembang. Setelah tahun lalu, saya pikir kita memiliki musim yang bagus. Musim 2023-2024 ini, kondisi performamu memang masih jauh dari kata memuaskan di Liga Inggris. Asuhan Erik ten Hag masih alami inkonsistensi performa yang menjadikan mereka harus berjuang untuk menembus zona Liga Champions. Kini, Man United hanya punya satu harapan di Piala FA untuk mengakhiri musim dengan trofi yang sedang melakukan perjalanan ke semifinal dan menantang Coventry City. I don't
Kabar bagus, Manchester United sudah bisa andalkan si tukang jagal usai jeda internasional. Manajer Manchester United Erik ten Hag layak khawatir di jeda internasional, sebab anak asuhnya berpeluang terkapar saat menjalani tugas membela negara. Ten Hag jelas tidak menginginkan itu melihat badai cedera yang menimpa setan merah musim ini. Sembari menunggu selesainya durasi ini, Ten Hag justru mendapat kabar bagus terkait pemulihan bek Lisandro Martinez. Pemain Argentina itu bahkan dilaporkan berpeluang merumput melawan Brentford pada lanjutan Liga Inggris 2023/2024. Akhir bulan ini, setelah menjalani musim debut mengesankan bersama Manchester United, Martinez diterpa cedera serius di awal 2023/2024. Dia mendapat masalah sebelum bisa bermain di Januari. Namun, ex-pemain Ajax Amsterdam ini kembali terkapar karena cedera lutut serius sebulan kemudian. Daily Mail melaporkan, Martinez segera mencapai level kebugaran maksimal ketika kompetisi jeda. Sosok berjuluk si tukang jagal itu pun masuk skuad Argentina untuk uji coba melawan El Salvador dan Costa Rica di Amerika Serikat. Martinez berinisiatif melapor, sebab di sana dia bakal berlatih intens bersama Enzo Fernandez dan kawan-kawan. Berbeda jika menetap di Carrington, Martinez hanya berlatih ringan mengingat mayoritas anggota skuad sedang membela negara masing-masing sudah merasakan hal tersebut. Bek berusia 26 tahun itu kini dikabarkan berencana kembali ke MU akhir pekan ini dan melanjutkan peningkatkan kondisi di sana.